Presiden Prabowo terima utusan khusus Presiden Palestina. Para guru sekolah rakyat akan dilatih 1 bulan. Komisi 2 DPR terima kunjungan Dubes Selandia Baru. Menaker tinjau program servis kendaraan gratis di Bandung. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Apa kabar hari ini? Menuju Lebaran sebentar lagi, tentu juga kita sudah mempersiapkan ya. Betul. Sudah ada persiapan di rumah? Tentu sudah banyak persiapan Festi. Dari segi makanan pasti sudah dipersiapkan, terus juga pernak-pernik, apalagi bagi Anda semua pemirsa di rumah yang ingin melakukan perjalanan mudik, pastinya juga harus dibiasakan ataupun memastikan kendaraan kita ini udah prima. Apalagi di Bandung, Jawa Barat ini ada juga pengecekan terkait dengan kendaraan secara gratis. Betul, dan ini memang program dari Menaker yang mempersiapkan bagaimana mudik ini agar berjalan aman dan juga lancar, di mana masyarakat bisa servis gratis dengan tidak dipungut biaya apapun. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto ini menerima kunjungan utusan khusus Palestina Mahmud Al-Abbas di Istana Presiden Jakarta. Al-Abbas menyerahkan surat dari Presiden Mahmud Abbas kepada Prabowo Subianto yang berisi pesan tentang hubungan bilateral dan situasi Palestina. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan utusan khusus Palestina Mahmud Al-Abbas untuk membahas perkembangan terbaru di Palestina di Istana Presiden Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Kedatangan Al-Abbas juga membawa pesan dari Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk disampaikan kepada Prabowo. Dalam pertemuan itu, Al-Abbas juga menyampaikan surat pribadi dari Presiden Palestina Mahmud Abbas kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi mencakup pesan mengenai hubungan bilateral Indonesia dan juga Palestina, serta kondisi terkini yang dihadapi rakyat Palestina. Pemerintah Palestina menegaskan keyakinannya terhadap Indonesia sebagai salah satu negara yang terus-menerus mendukung perjuangan rakyat Palestina. We had the honor today to visit His Excellency the President of Indonesia. We handle a special letter from the President of Palestine, the President Mahmoud Abbas, to His Excellency the President of Indonesia regarding the common relationship between Indonesia and Palestine, and regarding the issue of Palestine in general, especially the bad situation in Palestine under the continuous Israeli aggression, which was renewed this morning, as you know. We explained the situation to His Excellency the President and discussed the relationship between Palestine and Indonesia and the fully support of Indonesia to the Palestinian cause and to the Palestinian rights. We trust Indonesia, we trust the position of Indonesia regarding the Palestinian cause, and we are sure that the Indonesian government and the Indonesian people will continue supporting Palestine for the freedom of Palestine, for the independence of Palestine, inshallah. Al-Abbas menjelaskan kondisi Palestina terkini dan menyampaikan apresiasi pemerintah Palestina atas dukungan dari Indonesia. Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan mempererat hubungan kedua negara.
Dalam pertemuan turut hadir mendampingi Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melakukan peninjauan langsung program pemeriksaan pengobatan gratis atau PKG yang digelar di Puskesmas Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, pemirsa, Gibran meninjau kesiapan Puskesmas dalam menjalankan program PKG agar program pemerintah pusat ini dapat berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Puskesmas Cibinong yang berlokasi di Jalan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan pengawalan Pas Pampres. Gibran tiba pada Selasa siang. Kedatangan Gibran pun disambut oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto dan langsung melakukan peninjauan pemeriksaan pengobatan gratis yang digelar Puskesmas Cibinong, Kabupaten Bogor. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Mediawati, mengatakan kedatangan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Puskesmas Cibinong untuk melihat langsung program PKG yang sedang berjalan di Puskesmas Cibinong. Dalam kedatangannya, Wapres pun berkomunikasi langsung dengan pasien penerima pemeriksaan gratis untuk masyarakat. Presiden kunjungan untuk melihat pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas. Jadi beliau tadi melihat kunjungan dari pasien-pasien yang akan melakukan cek kesehatan gratis, kemudian juga melihat pelayanan-pelayanan Puskesmas, mulai dari pelayanan kesehatan di poliklinik sampai kepada pelayanan kesehatan penunjang di laboratorium, ada untuk pemeriksaan rekam dan sebagainya. Jadi ada pesan apa? Ya, tadi sempat dicek juga alat-alat, lalu beliau juga menanyakan kesiapan dari Puskesmas untuk cek kesehatan gratis ini, termasuk apa-apa saja yang masih kurang di Puskesmas. Kalau melihat fasilitas sendiri di Puskesmas Cibinong sendiri, bagaimana buat tanggapan Pak Gibran? Ya, beliau sih sebenarnya sepertinya juga sudah merasa cukup puas, senang, dan beliau juga sudah melihat bahwa pelayanan di sini juga sudah ada digitalisasinya, jadi tidak manual, dan juga beliau menanyakan apakah pemeriksaan kesehatan gratis ini juga bisa onsite. Jadi bagaimana dengan pasien-pasien yang langsung mendaftar tidak melalui aplikasi Satu Sehat, ya tetap dilayani oleh Puskesmas Cibinong. Untuk hari ini ada berapa orang Bu yang dicek kesehatan gratis? Jadi kalau yang sudah akan kita layani ini sekitar 8, tapi kan kita menunggu terus ini. Beliau juga meminta gerakan sasaran ditingkatkan, ya. Kita menunggu terus karena pelayanan kan sampai sore. Mudah-mudahan nanti siang akan datang lagi. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto inisiasi program pemeriksaan pengobatan gratis ini pada tahun 2026 mendatang memastikan akan berjalan di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Malangkan dengan inisiasi Presiden dan Wakil Presiden meneruskan program cek kesehatan gratis itu menjadi penyemangat buat kami. Salah satunya kami Bupati Wakil Bupati terpilih berkomitmen kepada masyarakat Kabupaten Bogor 2026 Kabupaten Bogor wajib 100% UHC. Jadi siapapun masyarakat Kabupaten Bogor berKTP Kabupaten Bogor, semua biaya dan fasilitas kesehatan diberikan gratis untuk seluruh masyarakat. Dan untuk CKG sendiri kami pun terus berupaya untuk melengkapi beberapa fasilitas kesehatan khususnya yang ada di puskesmas se-Kabupaten Bogor. Kedatangan Wapres Gibran disambut puluhan masyarakat yang sudah menunggu hingga berjam-jam di depan Puskesmas Cibinong. Bahkan warga pun menyempatkan untuk dapat berfoto dengan orang nomor 2 di Indonesia ini. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mengunjungi SMA Islam Terpadu Al-Madinah Cibinong, Jawa Barat. Tentunya dalam rangka untuk meninjau kegiatan workshop AI yang juga diselenggarakan di sekolah tersebut. Kesempatan itu dilakukan untuk mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan transformasi digital di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan AI di dunia pendidikan merupakan sebuah keniscayaan agar tak tertinggal dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, ia meminta agar tak hanya peserta didik saja yang harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun pengajar juga harus cepat beradaptasi. Kita ada di 3 sekolah, kita pengen trial, kita pengen melihat respon dari para guru-guru, dari murid-murid seperti apa. Ini pertama kalinya kalian mendapatkan pelajaran AI secara proper kayak gini ya. Tapi sebelumnya kalian pernah coba-coba sendiri kan? ChatGPT dan lain-lain. Ya. Tapi untuk hal-hal yang nggak produktif kan, bikin video lucu, bikin video edit-editan gitu kan,
itu nggak apa-apa, karena memang gunanya AI untuk menunjang produktivitas dan kreativitas. Pemanfaatan AI dalam proses belajar mengajar bukan merupakan jalan pintas untuk menemukan jawaban, melainkan sebagai teknologi penunjang kreativitas dan produktivitas. Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh juga mengatakan guru yang mendaftar untuk menjadi pengajar di sekolah rakyat ini akan dilatih selama 1 bulan. Hal tersebut pemirsa untuk memastikan bahwa para pengajar di sekolah rakyat memiliki empati sosial, bukan hanya kompetisi akademik. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh mengatakan, guru yang mendaftarkan untuk menjadi pengajar di sekolah rakyat akan dilatih selama 1 bulan. Dia mengatakan para guru harus bisa menanamkan rasa percaya diri kepada para murid yang berasal dari kalangan miskin bahkan miskin ekstrim. Nuh juga menyebut para guru yang telah lulus terdaftar program pendidikan profesi guru atau PPG, sebanyak 60.000 orang akan diajak untuk mendaftarkan diri untuk mengajar di sekolah rakyat. Meski begitu, pemerintah juga mempersilahkan jika pemerintah daerah yang di wilayahnya terdapat sekolah rakyat ingin merekrut guru sesuai dengan kriterianya masing-masing selama mendanai prosesnya sendiri. Muridnya sekolah formal yang berasrama. Boarding, bahasa Inggrisnya boarding, bahasa Jawanya asrama. Ya, asrama. Untuk gurunya sendiri akan dimulai kapan dan itu April nanti sudah, karena nanti April begitu kita selesai rekrutmen, kita masih perlu lagi pelatihan lagi. itu berapa lama? Itu kira-kira bisa 1 bulanan pelatihannya itu, sehingga April direkrut, Mei pelatihan dan seterusnya, orientasi, maka nanti awal Juni mereka sudah ready. Diketahui, Nuh menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat pleno bersama dengan Kementerian Sosial serta sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program Sekolah Rakyat ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah menteri bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau TPST untuk Bantar Gebang yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini mengatakan pengelolaan sampah milik DKI Jakarta di TPST Bantar Gebang sudah memiliki banyak kemajuan. Pada Rabu pagi, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, tempat pengelolaan sampah terpadu DKI Jakarta di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usai mendengarkan paparan mengenai persoalan sampah, para menteri dan gubernur meninjau beberapa titik, diantaranya tempat pembangkit listrik tenaga sampah, serta melihat pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau refuse derived fuel. Menko Bidang Pangan mengatakan langkah pemerintah DKI dalam pengelolaan sampah sudah bagus dan memiliki banyak kemajuan, di mana sampah telah diolah dengan baik, seperti bekerja sama dengan pabrik semen hingga untuk membuat batu bata. Zulhas berharap energi baru terbarukan dari sampah bisa terus berjalan. Hari ini tadi kita sudah bareng-bareng melihat di sini, sebetulnya sudah ada kemajuan pengelolaan sampah di Bantar Gebang ini ya. Ini pakai RDF ya. Karena ada pabrik semen, jadi ada yang nampung. Ini 2.000 ton satu hari. Ya. Sampahnya sebagian dipisah, bisa disuplai ke pabrik semen. Yang lain jadi batu bata tadi ya. Yang di sana juga tadi ada BPPT, cuma 100 ton satu hari. Ada juga di Rorotan yang akan segera berfungsi, 2.500 ton. Jadi ini sudah langkah-langkah dilakukan oleh Pemprov DKI, Pak Gubernur, bagus sekali. Tapi memang untuk menuntaskan ini ada tadi saya sudah sampaikan mengenai aturan yang harus kita sempurnakan, tidak ada lagi TPP dan lain-lain. Nanti pemerintah daerah cukup menyiapkan lahan Pak. Ya, lahan, investor bisa langsung ke SDM, beri izin, langsung kontrak dengan PLN, lebih singkat. Dan di situ yang menentukan memang tarif hasil listriknya itu, ya. Karena untuk energi baru terbarukan tidak bisa seperti umum 8,5 sen atau 13,5, tapi dunia itu kira-kira membeli dengan harga 18 sampai 20 Pak. Jadi nanti kalau impres terjadi ini bisa lebih cepat lagi. Tapi ini sudah banyak kemajuan daripada tahun-tahun sebelumnya. Sementara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pengolahan sampah harus dimulai dari hulu karena berindikasi pada masalah kesehatan.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas dukungan para menteri dalam mendukung pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Pramono Anung berharap pembangkit listrik tenaga sampah bisa menjadi jalan keluar bagi persoalan sampah di seluruh Indonesia. Pasalnya setiap hari sebanyak 8.000 ton sampah per hari dari DKI Jakarta dibuang ke TPST Bantar Gebang. Lanjut Pramono Anung, masalah PLTSA berlarut cukup lama karena memang ada perbedaan persepsi pandangan antara PLN dengan daerah-daerah yang ada. Namun menurutnya saat itu Jokowi menegaskan hitungan yang ada di Perpres adalah 13, sekian per kWh. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Feli dan juga pemirsa, seperti diketahui bahkan sebelumnya sempat di mana daerah Jabodetabek juga berduka terkait dengan adanya kondisi ataupun pasca bencana banjir seperti itu. Kita ketahui bahwa memang salah satu penyebab utama dari adanya banjir itu adalah pembuangan sampah yang sembarangan. Kita ketahui bahwa di Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat ini sudah ada pengolahan yang sangat baik, luar biasa seperti itu. Dan kita ketahui bahwa semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. Betul, dan kita ketahui juga Fes dan pemirsa di mana Menko Pangan Zulkifli Hasan ini mengapresiasi DKI Jakarta yang telah baik dengan mengolah sampah, di mana nantinya sampah yang dikelola di Bantar Gebang ini akan menjadi bahan bakar alternatif. Betul. Kita berharap bahwa memang sampah yang menjadi masalah utama di Indonesia bisa dikelola dengan baik. Terutama kita ketahui juga ada dari anak-anak muda yang telah banyak mengolah sampah dengan baik. Kita berharap adanya kemajuan yang baik juga untuk Indonesia ke depannya. Dan tentunya juga kalau kita misalnya lingkungannya sehat, kita juga ikutan sehat seperti itu. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya, di mana di Tipit Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji ini menegaskan pihaknya akan menelusuri hasil penjualan video asusila yang diduga dijual ke Australia oleh ex-Kapolres Nengadal, AKBP Fajar. Dan juga Himawan menyebut penyelidikan juga akan memfokuskan pada jejak digital dan aliran dana hasil penjualan video tersebut. Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menyampaikan saat ini pihaknya sedang melakukan tracing terkait peredaran video asusila yang diduga diperjualbelikan hingga ke Australia. Himawan mengatakan penyelidikan tidak hanya terfokus pada perangkat yang digunakan, tetapi juga mengidentifikasi aliran dana dari hasil penjualan konten tersebut. Himawan mengungkapkan penyidik akan memastikan bukti digital yang terdapat dalam perangkat milik ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar untuk mengungkap jaringan di balik penjualan ini. Nanti kita lihat apakah di dalam device tersebut itu memang tertera hasil daripada penjualan tersebut. Karena nanti kita juga tracing terkait dengan aliran dananya. Diketahui sebelumnya Polri telah menetapkan ex-Kapolres Ngadap AKBP Fajar sebagai tersangka asusila terhadap anak di bawah umur. Usai di Tipit Hub Binter Polri menerima surat pada 23 Januari 2025 lalu. Dalam surat tersebut, di Hub Binter Polri menyampaikan adanya kasus kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oknum anggota Polri yang bertugas sebagai pimpinan di Polres Ngada. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Aldi, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR RI, ini Rifki Nizami Karsyayuda, menerima kunjungan Dubes Selandia Baru untuk RI, Philip Taula, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025.
Philip Taula menyampaikan beberapa misi utama yang akan menjadi fokus kerjasama, diantaranya keinginan untuk melanjutkan sejumlah program, khususnya di bidang ketahanan pangan dan juga industri pangan. Legislator fraksi Partai Nasdem Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan, Dubes Selandia Baru berkomitmen untuk melanjutkan program pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan energi terbarukan. Sejauh ini lebih dari 1.000 orang Indonesia mulai dari sarjana hingga doktor telah dididik di Selandia Baru dalam bidang energi baru dan terbarukan. Duta Besar Taula juga menegaskan bahwa Selandia Baru berencana melakukan investasi lebih lanjut di sektor tersebut. Lebih lanjut, Rifki menegaskan, Dubes Selandia Baru menyampaikan harapannya untuk meningkatkan hubungan timbal balik dalam sektor perdagangan. Selandia Baru masih memerlukan sejumlah komoditas dari Indonesia, termasuk batu bara dan beberapa barang lainnya. Merespon hal itu, Rifki menyambut baik inisiatif tersebut. Dan selaku Ketua Komisi 2 menyatakan pihaknya akan mendukung penuh program itu, terutama dengan mempromosikan potensi dan peluang kerjasama kepada pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Terkait hal itu, Rifki menegaskan Komisi 2 berjanji akan memberikan dukungan penuh sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kita akan pindah ke IKN. Tapi saya juga katakan bahwa kepindahan ke IKN itu akan menjadi shock culture nanti bagi banyak pihak. Karena mereka selama ini memiliki fasilitas yang lengkap di Jakarta, tiba-tiba pindah ke IKN. Nah, agar tidak shock culture, saya mengundang Selandia Baru untuk investasi, untuk membangun ekosistem yang layak di IKN. Apakah itu ekosistem terkait dengan perhotelan, rumah sakit, sekolah, kemudian entertainment, food and beverage. Saya tadi mengajak beliau untuk melihat IKN dan beliau tertarik. Saya kira ini bagian dari hubungan timbal balik yang baik antara Indonesia dengan Selandia Baru, dan kami Komisi 2 DPR akan memberikan dukungan sepenuhnya sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga membahas topik penting mengenai pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Dia mengungkapkan pemerintah Indonesia telah menyiapkan tanah bagi seluruh kedutaan besar untuk membuka kantor di Indonesia. Salah satunya terbuka juga peluang untuk Selandia Baru. Sebagaimana diketahui, otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektar sebagai lokasi diplomatik compound. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Presiden Prabowo Subianto menerima Menko Erlangga di Istana Merdeka untuk membahas perkembangan ekonomi nasional. Erlangga melaporkan kondisi perekonomian, pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan juga kerjasama ekonomi internasional. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Erlangga melaporkan perkembangan terkini terkait kondisi perekonomian nasional, serta rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kerjasama ekonomi internasional. Erlangga juga menjelaskan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap proyek Two Countries Twin Parks di Batang yang melibatkan kerjasama antara Indonesia dan Fujian, Tiongkok. Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus Batang, dengan total investasi yang direncanakan mencapai 16 triliun. Tadi kami menyampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Dan tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa terkait kawasan ekonomi khusus di Batang, beliau akan ke lapangan pada hari Kamis nanti. Dan rencananya dalam Kamis nanti itu ada juga kerjasama Twin City Twin Parks. Jadi kerjasama antara Indonesia dengan Fujian untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus di Batang. Dan direncanakan mereka akan investasi sekitar 16 triliun. Dan ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu, sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Erlangga melaporkan perkembangan kawasan ekonomi khusus di Nongsa dan Singosari dengan perluasan kawasan dan rencana pusat data di Nongsa, serta King College yang beroperasi di Singosari. Ia juga menegaskan perekonomian Indonesia masih kuat
dengan indeks PMI Februari 53,6. Kredit tumbuh 10,3%, cadangan devisa tinggi, dan surplus neraca perdagangan 61 miliar US dollar. Ekspor tertinggi tercatat 14 miliar US dollar pada Februari 2025, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kompetitif. Pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari inflasi masih rendah, di mana core inflation-nya masih positif. Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di ASEAN. Bapak Presiden mengarahkan agar komitinya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengarahkan optimalisasi kredit usaha rakyat untuk mendukung sektor produktif dengan revisi Kepres yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Erlangga juga melaporkan progres kerjasama perdagangan internasional, termasuk finalisasi perjanjian dengan Eurasian Economic Union dan aksesi Indonesia ke CPTPP, yang diharapkan membuka pasar di Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris. Pemerintah optimis perekonomian Indonesia akan terus tumbuh di tengah tantangan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menjawab pertanyaan yang mengaitkan anjloknya indeks harga saham gabungan dengan kabar mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet. Dan Dasko memastikan Sri Mulyani tidak akan mundur sebagai Menteri Keuangan, sekaligus menegaskan bahwa fiskal Indonesia sangat kuat. Anjloknya indeks harga saham gabungan kini menjadi sorotan usai turun sebesar 5% lebih. Namun, turunnya indeks harga saham gabungan ini disebut berkaitan dengan isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa Sri Mulyani tidak akan mundur dari jabatannya sebagai pembantu presiden di pemerintahan. Dasko menyebut ekonomi fiskal Indonesia masih kuat meski indeks harga saham gabungan turun. Persepsi apa sebenarnya dari investor yang membuat kita ini anjlok sendirian di regional? Terima kasih. Iya, yang pertama kalau ditanya persepsi investor luar, saya kurang paham ya. Tetapi kalau pertanyaannya mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita kuat. Demikian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Menke RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya tetap fokus untuk menjalankan tugas negara untuk mengolah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pernyataan itu langsung diberikan dalam konferensi pers untuk merespon isu panas dirinya mundur dari posisi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal isu dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih yang menjadi sorotan publik dan investor. Sri Mulyani menyampaikan pernyataan khusus terkait isu mundur dari Kabinet Merah Putih dalam konferensi pers hasil lelang surat utang negara atau SUN pada Selasa siang. Menke Sri Mulyani juga menjelaskan secara lugas membantah dirinya mundur dari tempatnya. Sri Mulyani mengatakan ia akan tetap bekerja mengelola APBN bersama-sama tim Kementerian Keuangan dan menjalankan tugas kepercayaan Presiden Prabowo. Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Dirinya pun kembali menekankan bahwa jajarannya terus bertanggung jawab menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang luar biasa penting bagi pencapaian dan juga tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kompak membantah kabar mundur dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dan Erlangga pemirsa menekankan dirinya masih fokus bekerja hingga saat ini.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Erlangga menepis kabar tersebut dan menegaskan dirinya masih berkonsentrasi bekerja dengan Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Selain dirinya, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga santer dikabarkan mau mundur dari kabinet. Tapi Erlangga menekankan kabar tersebut tidak benar alias hoax. Jadi pertama, saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur. Ya. Ibu Sri Mulyani saya sudah komunikasi tadi siang. Ibu juga sedang bekerja penuh. Jadi itu hoax. Sama sepertinya, Sri Mulyani juga masih bekerja secara penuh tanggung jawab di Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, terkait dengan pengolahan berita kita harus hati-hati ya, apalagi banyak sekali simpang siur dan juga menimbulkan berita hoax yang beredar di sosial media terkait dengan mundurnya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Perekonomian dari Erlangga Hartarto ini juga telah membantah dan keduanya ini tidak akan mundur, bahkan akan tetap maju untuk memajukan perekonomian Indonesia yang akan naik hingga 8%. Betul, dan memang dari Erlangga Hartarto menyebutkan bahwasanya segala hoax tolong ditepis karena memang mereka lagi fokus bagaimana untuk menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memang lagi menyiapkan anggaran-anggaran untuk segala program dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan tentunya juga dari sebuah institusi ataupun pemerintahan apapun pasti juga akan ada kendala, dan segala sesuatu ataupun kendala manapun ini akan bisa kita lakukan dan juga kita akan bisa perbaiki bersama-sama dan tidak pantang mundur. Betul seperti itu ya. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya, di mana kritikus politik Faisal Assegaf ini mengatakan dalam sistem pemerintahan tidak boleh ada yang mendominasi, baik dominasi sipil maupun militer. Tentunya dominasi sipil TNI ataupun Polri hanya akan menimbulkan banyak perselisihan dalam sistem bernegara. Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faisal Assegaf, mengajak masyarakat untuk mengevaluasi dikotomi penggunaan antara supremasi sipil dan militer. Sebab dalam konstitusi Indonesia, tidak ada istilah supremasi sipil maupun supremasi militer. Faisal mengaku khawatir apabila supremasi sipil terus digaungkan untuk dibenturkan dengan militer akan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa, karena berpotensi akan muncul supremasi partai politik, supremasi TNI, supremasi Jawa, supremasi Papua, serta supremasi lainnya. Faisal juga mengajak koalisi masyarakat sipil yang mengkritisi revisi UU TNI untuk tidak menggunakan istilah supremasi sipil. Jadi diskusi ini untuk kemudian mengajak publik untuk mengevaluasi penggunaan istilah supremasi sipil. Kalau nanti supremasi sipil ini terus-menerus dijadikan dasar dengan memberi bayang-bayang seolah-olah elemen lain di bawah sipil, maka itu sangat berbahaya. Karena itu tidak ditemukan di konstitusi. Itu pokok masalah. Karena saya sebagai orang sipil merasa, saya tidak terwakili. Dari mana nih makhluk-makhluk yang disebut koalisi sipil ini? Ya, ini Mang. Mengkritik TNI. Nanti kan ada lagi koalisi rakyat mendukung TNI melawan supremasi sipil. Wah, ini kacau. Jadi saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan koalisi masyarakat sipil, stop!
menggunakan sipil untuk menghantam polisi, menghantam tentara, menghantam lawan politik. Kita semua sipil dong. Tentara juga pensiun statusnya sipil. Tentara masuk ke eksekutif, dia juga tunduk kepada aturan sipil. Jadi diskriminasi, dikotomi ini harus dihentikan. Terkait ketakutan kembali lahirnya Dwi Fungsi ABRI dalam revisi UU TNI, menurut Faisal sama sekali tidak berdasar. Ketakutan itu justru dibangun sebagai propaganda terhadap rakyat dan sangat berbahaya bagi bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Fraksi PKS DPR RI juga akan memperjuangkan hal-hal yang menjadi perhatian Koalisi Indonesia Maju Plus, termasuk soal rancangan terkait dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Saiku saat ditemui wartawan di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan tujuan revisi Undang-Undang TNI yakni untuk memperkuat institusi TNI tanpa memunculkan peran Dwi Fungsi ABRI layaknya di era Orde Baru. Menurutnya, dukungan fraksi PKS terhadap revisi Undang-Undang TNI murni dikerahkan lantaran semangat dalam revisi Undang-Undang tersebut adalah menguatkan posisi TNI. Ia juga memastikan revisi pasal dalam Undang-Undang TNI tak akan mengembalikan Dwi Fungsi TNI, sebab perubahan dalam RUU tersebut hanya terkait dengan posisi TNI di Kementerian Lembaga Sipil hingga batas usia pensiun TNI. Nah, revisi ini itu dari sisi pasal yang kita rubah, dipastikan tidak ada kembalinya Dwi Fungsi TNI atau militer dan tidak ada lagi militer atau tentara itu menguasai seluruh nada, karena pasal terkait bisnis tentara itu tidak dirubah, segala macam banyak itu. Yang dirubah itu hanya peran sama umur. Kan Polri pensiunnya udah naik umurnya, hakim, jaksa agung udah naik hukumnya, tentara belum naik dia umurnya. Maka kita dalam rangka menjaga prinsip keadilan antara lembaga-lembaga ini, itu kita rubah. Kita naikkan usia pensiunnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI bukanlah permintaan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan ia menyebut revisi Undang-Undang TNI merupakan usulan inisiatif DPR, bukan dari pemerintah. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bukan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Supratman mengatakan revisi Undang-Undang TNI merupakan usulan inisiatif DPR, bukan dari pemerintah. Namun saat ditanya terkait potensi kembali hidupnya Dwi Fungsi ABRI melalui revisi Undang-Undang TNI, dirinya meminta publik untuk tak perlu khawatir. Ia menegaskan, Dwi Fungsi ABRI yang terjadi pada Orde Baru tidak akan muncul kembali. Ini kan bukan soal Pak Prabowo atau Presiden yang minta, ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu, ya, bukan inisiatif pemerintah. Yang kedua, menyangkut soal kekhawatiran, menyangkut soal Dwi Fungsi ABRI, itu terjawab bahwa itu sama sekali tidak benar. Bahwa ada penambahan dari 11 menjadi 16 yang sesungguhnya sebenarnya hanya 14 untuk jabatan. Masih berkaitan dengan tugas yang terkait dengan pertahanan negara. Nah, karena itu yang lebih penting adalah menyangkut soal usia pensiun. Selain itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI bukanlah permintaan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pemirsa revisi Undang-Undang TNI merupakan usulan inisiatif DPR, bukan dari pemerintah. Masyarakat sipil melakukan audiensi kepada pimpinan DPR dan Komisi 1 terkait penolakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa dalam pertemuan itu berlangsung hangat sehingga menghasilkan titik permasalahan. Dasko menyebut pertemuan ini bukan kali ini saja, melainkan telah dilakukan secara intens. Oleh karena itu nantinya parlemen akan tetap terus melakukan pertemuan setiap membahas revisi undang-undang. Ya, tadi kita sudah lakukan audiensi dengan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil. Pertemuan tadi berjalan dengan hangat, lancar, diskusi dan dialog yang membangun dan ada kesepahaman dari kedua belah pihak. Insya Allah saya pikir ada titik temu dan
kita akan lakukan ini tidak cuma kali ini, untuk kemudian setiap pembahasan revisi undang-undang. Demikian. Tadi beberapa poin apa yang inspirasi? Nanti kalau poin ini nanti dari pimpinan Komisi 1 dan teman-teman koalisi masyarakat sipil yang akan menyampaikan di sini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga mengungkapkan dialog bersama dengan pimpinan DPR terkait dengan revisi Undang-Undang TNI berjalan dengan baik. Dirinya mengapresiasi DPR yang sudah mendengarkan aspirasi masyarakat perihal revisi undang-undang tersebut. Tadi juga ditekankan kembali oleh Pak Dasko dalam akhir pertemuan bahwa kita sama-sama setuju untuk mencegah kembalinya duifungsi militer melalui Undang-Undang TNI dan tegaknya supremasi sipil. Kurang lebih itu yang bisa saya simpulkan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Dari Menko Polhukam Budi Gunawan juga menegaskan revisi Undang-Undang TNI bukan untuk mengembalikan duifungsi TNI. Namun pemirsa, RUU TNI justru untuk meningkatkan profesionalitas TNI, dan Menko Polhukam meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir akan RUU TNI yang dibahas oleh DPR RI. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan, RUU TNI yang saat ini dibahas oleh DPR adalah untuk meningkatkan profesionalitas TNI. Budi menyebutkan revisi tersebut disesuaikan untuk meningkatkan profesionalisme TNI, khususnya dalam menjalankan tugas pokoknya di bidang pertahanan negara. Budi menjelaskan perubahan tersebut juga mengatur dengan lebih jelas penempatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga negara sesuai dengan kebutuhan. Budi meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena revisi tersebut tidak akan mengembalikan duifungsi TNI seperti di era sebelumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemerintah terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini, hanya dalam lingkup 3 pasal saja yang dirubah. Yang pertama, pasal 3 terkait tentang kedudukan dan koordinasi TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 53 yang mengatur tentang usia pensiun. Ada rentang usia pensiun yang diatur kemudian usia 55 hingga 65 tahun. Dan ketiga, pasal 47 yang mengatur tentang jabatan di kementerian lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI yang aktif. Karena pada prakteknya banyak prajurit TNI yang selama ini memang diperbantukan di beberapa kementerian karena keahliannya dan kebutuhannya. Saya contohkan di Basarnas seperti itu. Melalui revisi Undang-Undang TNI ini justru memberi batasan yang lebih jelas akan hal tersebut ya. Saat ini terdapat pembahasan wacana pengaturan penugasan TNI dari 10 kementerian lembaga menjadi 16, yaitu di Polhukam, kemudian Kementerian Pertahanan, kemudian Dewan Pertahanan Negara, Sekretariat Negara, Intelijen, kemudian Sandi Negara, Lemhanas, SAR, kemudian Badan Narkotika Negara, BNPB, Badan Perbatasan tadi ya, kemudian KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Keamanan Laut, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI ini tidak dimaksudkan untuk mengembalikan TNI pada fungsi militer seperti masa lalu. Ini negasnya seperti itu ya, jadi jangan khawatir seperti itu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan adanya simpang siur yang terjadi dan juga menimbulkan banyak sekali pro kontra di luar sana, apalagi marak sekali di media sosial seperti itu kita ketahui terkait dengan rancangan undang-undang TNI yang akan diperbarui. Dan ini juga masih didiskusikan oleh pihak DPR RI dan cukup kita highlight sendiri gitu Sally dan juga pemirsa, di mana kalau terkait dengan rancangan undang-undang TNI ini tidak hanya diusulkan ataupun tidak diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi juga ini inisiatif dari DPR RI seperti itu ya. Dan memang nantinya dari revisi undang-undang TNI ini akan mengandung ataupun berisikan untuk profesionalitas TNI dalam membangun negara dan juga menjaga negara. Jadi memang masyarakat tak perlu khawatir bagaimana revisi undang-undang TNI ini. Dan kita diketahui juga Fesi, di mana hari ini nanti ada rapat paripurna dan dikatakan nantinya RUU TNI akan disahkan di rapat paripurna nanti. Betul, dan pastinya juga ini tidak akan mengganggu aktivitas dan juga merugikan masyarakat Indonesia terkait dengan rancangan TNI yang nantinya juga akan diubah seperti itu, dan tentunya bukan untuk kepentingan dui fungsi ABRI. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya, di mana Presiden Prabowo Subianto menyebut investasi pemerintah bisa menciptakan 8 juta lapangan pekerjaan. Selain itu, Prabowo juga menekankan hilirisasi dan good governance untuk kesejahteraan rakyat. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintahannya sedang mengupayakan investasi di berbagai sektor yang diperkirakan dapat menciptakan sekitar 8 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian pabrik pemurnian logam mulia Freeport Indonesia di Gresik pada Senin 17 Maret 2025. Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan bahwa ada 30 proyek yang akan dikelola pemerintah yang akan fokus pada hilirisasi dan pengolahan bahan baku. Perkiraan kita dari program investasi kita yang kita akan mulai tahun ini, kita bisa menciptakan lapangan kerja kurang lebih 8 juta lapangan kerja. Jadi kita sangat optimis, kita sangat bersyukur kita memiliki sumber daya. Sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengelola sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita melihat beberapa sektor masih sangat penting. Sektor pertanian, perikanan ini menghasilkan devisa yang sangat besar, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Prabowo menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, serta perlunya penerapan good governance, transparansi, dan akuntabilitas yang baik oleh semua pihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan juga Produktivitas Bandung memberikan pelayanan servis kendaraan gratis untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama arus mudik Lebaran 2025. Dan Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli mengatakan bahwa pelayanan ini bertujuan memastikan kendaraan masyarakat berada dalam kondisi prima.
Menteri Ketenagakerjaan Yasserli memastikan langsung kesiapan layanan servis gratis untuk pemudik di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Bandung, Jawa Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran perjalanan warga selama masa mudik Lebaran 2025. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga menjadi ajang praktik nyata bagi para peserta pelatihan vokasi di BBPVP Bandung. Adapun servis kendaraan gratis ini mencakup servis ringan seperti pengecekan rem, pengecekan mesin, ban, dan kelistrikan. Menaker berharap inisiatif servis mobil dan motor gratis ini sebagai upaya menyukseskan libur Lebaran, khususnya untuk memastikan kendaraan yang digunakan masyarakat dalam kondisi prima. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Dharma Wanita Persatuan Kemen PPPA menggelar kegiatan Bazar Ramadan. Momen Bazar Ramadan menjadi wadah bagi pengusaha perempuan dalam menampilkan produk kerajinan tangan mereka. Tidak hanya jadi momen ibadah, namun Ramadan menjadi kesempatan untuk berbagi dan memberdayakan. Hal itu dilakukan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi yang turut hadir dalam Bazar Ramadan yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kemen PPPA. Beragam produk UMKM hasil karya perempuan ditampilkan, mulai dari kuliner hingga kerajinan tangan. Arifah mengatakan bahwa Bazar Ramadan bukan hanya sekedar ajang promosi produk, namun dapat menjadi sarana bagi para pengusaha UMKM perempuan untuk memperkenalkan inovasi dan kreativitas mereka. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Timnas Indonesia memulai latihan perdana di Australia untuk persiapan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menghadapi Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Latihan ini juga menjadi kesempatan pertama bagi Patrick Kluivert untuk memimpin langsung timnas sebagai pelatih kepala. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Stadion Nestrata, Chabili, Sydney pada Selasa 18 Maret 2025. Latihan ini menjadi persiapan jelang pertandingan ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Latihan ini menjadi kesempatan pertama bagi pelatih baru Patrick Kluivert untuk memimpin tim secara langsung. Kluivert mengungkapkan kesan positif terhadap kualitas permainan para pemainnya. Ia menilai mereka berada dalam kondisi fisik yang baik meskipun harus menempuh perjalanan panjang menuju Australia. Timnas Indonesia terus berfokus pada persiapan agar dapat tampil maksimal dalam laga penting melawan tuan rumah Australia. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, setelah selesainya Sinteyong, ini juga ada pelatih baru dari Timnas Indonesia di mana ada Patrick Kluivert yang juga akan memberikan penampilan yang terbaik untuk anak-anak Timnas Indonesia. Dan kita ketahui bahwa sebelumnya juga telah memberikan pelatihan kepada seluruh pesepak bola Timnas Indonesia yang akan berlaga di hari Kamis ini dengan Australia. Seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan memberikan penampilan yang terbaik. Apalagi kita ketahui bahwa dari Kluivert juga telah memberikan posisi-posisi dan juga telah mengubah beberapa posisi, dan mudah-mudahan ini tidak mengubah semangat dan juga prestasi dari Timnas Indonesia. Betul. Kita sebagai masyarakat Indonesia di sini pastinya mendukung apapun yang menjadi hasilnya nanti. Kita berharap pasti Indonesia menang dan bisa membawa persepak bola Indonesia ini ke kancah internasional. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.